Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yulia sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Administrasi. Perkenalkan saya Syaira Oktriati Rahman Bismar dengan NIM 24042348. Di sini saya akan membacakan materi tentang inovasi dalam Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem terintegrasi yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Inovasi dalam SIM merujuk pada pemanfaatan teknologi baru untuk meningkatkan ketepatan dalam menganalisis data, efisiensi operasional, dan kualitas keputusan. Adapun tren inovasi utama, yang pertama ada Big Data dan Analitik, itu memproses volume data besar untuk bahasan yang lebih dalam dan akurat. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI dan machine learning, itu otomatisasi proses, prediksi tren, dan pengambilan keputusan yang lebih canggih dan berbasis data. Yang ketiga ada cloud computing, itu fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya dalam penyimpanan dan pengelolaan sistem. Selanjutnya saya akan membacakan perbandingan web organisasi publik dan organisasi swasta. Ketika kita membandingkan situs web atau sistem informasi yang digunakan oleh organisasi publik atau pemerintah dan organisasi swasta, perbedaan utamanya itu terletak pada tujuan dan fokus utamanya. Kalau tujuan utama pemerintah itu adalah pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Website mereka itu berfungsi sebagai jendela informasi resmi, tempat masyarakat mengakses regulasi, prosedur layanan, dan laporan penggunaan anggaran. Kalau swasta, tujuan utamanya adalah profit, pemasaran, dan penjualan. Website mereka didesain untuk menarik pelanggan, menampilkan produk unggulan, dan membangun citra merek yang kuat. Fokus konten dan desainnya, pemerintah itu lebih fokus kepada fungsionalitas dan aksesibilitas. Desainnya harus memastikan informasi penting seperti formulir perizinan atau pengumuman mudah ditemukan oleh semua kalangan masyarakat. Inovasi berfokus pada penyederhanaan birokrasi layanan. Kalau swasta itu fokus utamanya adalah dinamisme dan daya tarik. Desainnya cenderung lebih kreatif, estetik, dan update karena harus bersaing di pasar. Inovasi berfokus pada pengalaman pengguna atau user experience dan konferensi penjualan. Intinya web pemerintah itu adalah fasilitator layanan masyarakat, sementara web swasta adalah alat kompetisi pasar dan profitabilitas. Keduanya menggunakan SIM namun dengan orientasi hasil yang berbeda. Selanjutnya itu penerapan SIM dalam pelayanan perizinan terpadu di pemerintah daerah. SIM memainkan peran krusial dalam mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang cepat, mudah, murah, dan transparan. Manfaat SIM itu integrasi data, menyambungkan berbagai dinas terkait perizinan ke dalam satu sistem. Contohnya dari front office hingga back office. Yang kedua ada pelayanan daring atau online. Masyarakat dapat mengajukan permohonan dan melacak status perizinan atau e-tracking kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, standarisasi prosedur. Itu SIM memastikan setiap tahapan prosedur perizinan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, mengurangi digresi dan pengurangan liar. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan, menyediakan data real time, waktu, jenis perizinan yang dominan, waktu pemrosesan rata-rata, dan hambatan untuk perbaikan kebijakan. Contohnya aplikasi SIM perizinan terpadu yang dikenal sebagai SIMTO, SIPadu, atau SIMOJO di berbagai daerah. Itu bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan kualitas good governance. Selanjutnya ada penerapan SIM dalam dunia pendidikan dan perguruan tinggi. Dalam dunia pendidikan, SIM dikenal sebagai SIM pendidikan atau SIMDIK, yang berfokus pada peningkatan mutu akademik dan efisiensi administrasi. Di sini ada area penerapannya, yaitu yang pertama ada administrasi akademik, itu pengelolaan data mahasiswa, jadwal kuliah, nilai, transkrip, hingga wisuda, memungkinkan mahasiswa mengakses kartu hasil studi secara mandiri. Yang kedua ada sistem pembelajaran, penerapan e-learning dan learning management system atau LMS untuk pembelajaran daring. Itu seperti model Google Classroom,
Yang kedua itu ada manajemen sumber daya, itu pengelolaan data kepegawaian dosen atau staf, keuangan, sarana prasarana, dan inventaris. Yang terakhir itu ada pengambilan keputusan. Pimpinan dapat menganalisis kinerja akademik per program studi, efektivitas anggaran per program studi, efektivitas anggaran atau kebutuhan SDM atau sumber daya manusia baru berdasarkan data yang disediakan oleh sistem informasi manajemen. Dampaknya bagi sistem informasi manajemen itu membantu mengubah pengambilan keputusan dari subjektif itu menjadi data yang objektif dan terukur, sehingga meningkatkan kualitas layanan dan juga mutu pendidikan secara berkelanjutan untuk masa depan yang paling jelasnya. Nah, jadi secara keseluruhan, inovasi dalam sistem informasi manajemen adalah kunci bagi organisasi manapun, publik maupun swasta itu maupun pendidikan, untuk beradaptasi dengan era digital. Melalui SIM yang tepat, organisasi dapat meningkatkan ketepatan analisis, mengotomatisasi layanan, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.